Eko dan Andreini dengan anak mereka Sain Ayuna Eko Putri Wanggai. Lalu yang kedua, keluarga Christopher dan Daisy dengan anak mereka Grisela. Dan yang ketiga, keluarga Edwin dan Marieni dengan anak mereka Karin. Keluarga-keluarga yang saya sudah sebutkan tadi, mari maju ke depan. Sudah ada? Atau oke, mari silahkan maju. Ya, ini Eko, yang ini Edwin dan ini berbaris di depan sini saja. Dan ada Grisels, ini papa mamanya saking sayang anaknya, nih guru mesti tulis ijazah kecil-kecil karena panjang-panjang namanya semuanya. Ya, saudara-saudara, masing-masing orang tua telah berdoa tentang nama yang diberikan, anak yang akan mereka serahkan. Dan saya tahu saudara sudah tahu arti-arti daripada nama-nama ini. Saya berdoa Tuhan akan tambahkan satu nama, yaitu nama Yesus di dalam setiap nama yang saudara berikan, sehingga DNA Kristus akan muncul di balik nama-nama ini. Bisa bilang amin? Saya pernah berdoa di salah satu lapas, lalu petugasnya berkata, sebentar Pak ya, kami lagi suruh napi untuk bersiap-siap. Dalam mereka bersiap itu saya lihat daftar narapidana. Nomor 1 Lukas, pencurian. Nomor 2 Petrus, pembunuhan. Nomor 3 Matius, semua nama-nama Injil saudara ya. Tapi kita berdoa bahwa ada nama Yesus yang muncul di dalam kita. Dan Bapak Ibu yang bawa anak-anak hari ini, sementara waktu kita berdoa, saudara juga bisa peluk anak saudara dan saudara akan memperkatakan berkat Tuhan buat anak ini. Yang pertama, anak-anak yang diserahkan itu seperti minyak yang diurapi kepada perisai. Jadi kalau ada panah yang datang, panahnya itu terpeleset. Sudah tahu iblis suka panah anak-anak kita dengan media sosial, dengan pergaulan yang buruk ya. Kalau anak-anak kita diserahkan dan diperkatakan firman Tuhan, dia akan pulang begini. Bapak tadi dia bicara kotor Bapak, artinya dia bisa tahu barang itu harus tembus atau kasih itu. Ya karena ada minyak. Jadi sudah tahu anak-anak ini tidak mungkin kita kurung di rumah dan tidak bergaul, tidak. Karena mereka ini akan jadi pemenang-pemenang jiwa, bagaimana bisa menangkan kalau dalam rumah mereka kan diutus pergi. Tetapi kita tahu bahwa mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, begitu kita serahkan, mereka ini ada di tangan Tuhan. Jadi seperti anak panah di tangan Tuhan. Mereka akan kena sasaran. Kena sasaran itu artinya semua rencana Tuhan, agenda Tuhan akan digenapi di dalam mereka. Yang ketiga, orang tua bukan selesai tugasnya bawa anak ini, tetapi ini baru awal. Orang tua akan memperkatakan rencana Tuhan, agenda Tuhan. Nak, kamu diberkati. Tidak ada orang tua di sini yang bilang anak kau bodoh sekali, anak kau terlaku sekali. Tidak ada, karena itu bukan agenda Tuhan. Sudah bukan dari Kejadian sampai Wahyu, sudah tidak temukan agenda yang bunyi kau bodoh. Yang ada engkau jadikan segambar dengan Tuhan. Nak, kamu dijadikan segambar dengan Tuhan. Engkau berkata Mazmur 139, nak, kejadianmu dahsyat dan ajaib, dan Tuhan akan berkata engkau berlipat kali ganda. Nah, 2022 ini Tuhan sudah cetak rencana yang luar biasa, dan papa dan mama coba bantu untuk memperkatakan Tuhan akan menggenapinya. Amin. Waktu Hana menyerahkan Samuel, pelan-pelan. Waktu Hana menyerahkan Samuel, saudara ya, apa yang terjadi? Terserah Tuhan anak ini. Sudah tahu masih kecil, belum sekolah Alkitab, belum ikut som. Tuhan panggil Samuel, dia lari sama Eli. Bapak panggil saya kak? Tidak, saya terpanggil kau, pergi tidur sudah. Samuel, Bapak panggil saya kak? Tidak. Begitu ketiga kali tahulah Eli bahwa Tuhan memanggil Samuel. Lalu Eli bilang begini, nanti kalau ada suara bilang begini, berbicaralah Tuhan, aku siap mendengarnya. Jadi saudara-saudara, orang tua itu jadi Eli yang akan memberitahu buat anak-anak, itu suara Tuhan. Amin. Jadi kalau ada teman bilang begini, kok kalau ada orang bikin macam-macam kok hajar, anak itu pulang cerita, kok akan bilang begini, itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan itu kau berkati dia. Nah, itu tugas orang tua, oke? Jadi Marco, Eko, Edwin, kamu adalah imam-imam yang Tuhan percayakan untuk membantu Tuhan atau mengingatkan anak-anak kita tentang agenda yang sudah Tuhan siapkan. Amin. Saudara-saudara, waktu Tuhan datang kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa.
sama juga sudah berkata begini, nah kamu punya masa depan luar biasa. Haleluya. Saya ngundang Ibu Gembala maju ke depan. Kita akan berdoa, Bapak Ibu bisa bangkit berdiri lalu arahkan tangan buat anak-anak yang sudah bawa dan buat keluarga yang ada di depan sambil kita nyanyi lagu ini, ya. I surrender. Aku berserah sebentar ya. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan umat Tuhan, kami menyerahkan Engkau Grisela. Engkau penuh dengan roh, Engkau penuh dengan kasih karunia. Sejak kecil Engkau akan menjadi pemenang jiwa. Banyak orang bersuka cita karena hidupmu, dan malaikat Allah turun naik di dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Besarlah Engkau di dalam anugerah Tuhan. Bapa dan mamanya diberikan hikmat untuk mendidik anak-anak ini di dalam jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Eko Putri, ya, ada nama ayahnya, dan engkau punya Bapa di sorga juga yang punya nama Tuhan di dalamnya. Haleluya. Sign, engkau akan bersinar seperti namamu, dan kami menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Besarlah engkau dalam anugerah Tuhan. Rohmu akan peka dengan suara Tuhan, dan kemenangan akan menjadi bagianmu. Engkau lebih daripada orang-orang yang menang, dan di dalammu tersimpan janji Tuhan. Mulai hari ini seterusnya tangan Tuhan menyertai engkau. Langkah-langkahmu akan diberkati oleh Tuhan, dan olehmu banyak orang bersuka cita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami menyerahkan engkau Karin, seperti namamu, hatimu penuh dengan kemurnian dan kemenangan akan menjadi bagianmu. Kami menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau punya kepekaan yang luar biasa dan tidak ada kepalsuan di dalam hidupmu. Apa yang engkau katakan lahir dari hatimu yang mengasihi Tuhan, dan olehmu banyak orang akan bersuka cita. Berkati Bapa dan mamanya untuk mendidik anak ini di dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati Bapa dan mamanya untuk mendidik anak-anak di dalam jalan-jalan Tuhan. Pengurapan double, pengurapan ganda menjadi bagian keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ya, silakan kembali, thank you. Pemain musik, singers yang luar biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan dia bergirang karena kita. Saudara tahu bahwa kalau saudara diajak, mari kita bersuka cita karena Tuhan. Saya mau kasih tahu satu fakta bahwa Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan juga bergirang karena saudara. Amin. Kalau saudara berkata, mari kita tinggikan Tuhan, kita banggakan, aku bangga punya Tuhan. Kita nyanyi, sungguh ku bangga punya Allah seperti engkau. Tuhan di sorga juga berkata, aku bangga punya anak-anak seperti engkau. Haleluya. Jadi bukan cuma nyari bumi menyanyi ke sorga, sorga juga menyanyi buat kita. Bukan cuma kita yang tinggikan dan muliakan Tuhan, Tuhan juga tinggikan dan muliakan kita. Saya ingin tunjukkan satu lagu yang dinyanyikan dari sorga. Satu lagu yang dinyanyikan oleh Tuhan buat saya dan saudara. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14, itu nyanyian sorga buat saya dan saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan yang ngomong, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dan meluputkannya, aku akan memuliakan dia. Dan ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Bilang kiri kanan orang panjang umur. Nanti saya kemarin tanya salah satu opung,
Tahun ini ulang tahun keberapa? 70. Nanti Tuhan bikin 71, 72, 73, 74. Kalau Tuhan belum datang 75, 76, 77. Kalau Tuhan datang 80, 81, 82. Kenapa? Karena kita diberkati dengan panjang umur. Jangan bilang begini, aduh saya sudah dapat bonus 2 tahun. Maksudnya apa? Karena Alkitab bilang 70, kalau kuat 80, sekarang saya 72. Jadi dapat bonus itu sama bu ayat, saudara ya. Ayat itu Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa buat orang-orang hukuman. Karena Musa sendiri yang menulis ayat itu tidak berlaku. 120 tahun umur Musa, Ulangan 34. Dan matanya belum kabur, belum pernah pergi ke optik Seis, optik Melawai, optik internasional. Kenapa? Karena mata belum kabur, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Nanti sebentar pengurapan, kok urapi mata mulai kabur ya. Pasti yang pertama kali jelas kau lihat adalah uang. Kalau itu gak perlu pengurapan saudara ya, kita bisa lihat dengan jelas. Haleluya. Jadi Mazmur 90 itu ditulis untuk orang-orang hukuman berlalunya buru-buru dan dalam murka Tuhan. Mazmur 91 masih ditulis oleh Musa juga. Jadi yang satu di bawah hukuman, yang satu di bawah kasih karunia. Saya berdoa kita ada di bawah kasih karunia. Amin. Setiap kali sudah perjanjian yang lama telah dibatalkan dan ini perjanjian yang baru dimeteraikan dengan darah Yesus. Apa itu perjanjian yang lama? Kamu harus. Apa itu perjanjian yang baru? Aku akan, dan aku akan. Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Makanya kita bisa bilang begini, coba deh, ya toh? Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. Apa yang terima? It what the Lord has done for me. Siapa yang kerjakan? Tuhan. Tuhan, aku akan, dan aku akan. Dimeteraikan dengan darahnya. Kemarin ada orang cari meterai 10.000. Kenapa Pak? Mau bikin surat kuasa. Terus kalau sudah tempel meterai ini Pak, kekuatan hukumnya sampai di istana negara Pak. Wah begitu ya. Nah saya mau berkata meterai darah Yesus sampai di kerajaan surga berlaku saudara ya. Sampai berlaku dan iblis tidak bisa menggagalkan. Begitu dilihat dan meterai, oh ya sorry saya salah alamat. Saya tadi mau berkata tapi saya lupa. Begitu kau kasih tunjuk dan meterai darah Yesus. Oh sorry. Saya salah alamat. Dimeteraikan dengan darah Yesus dan itu kekuatan hukumnya sampai pada kekekalan. Amin. Sampai pada kekekalan. Jadi kita bersuka cita, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Jadi tadi saya mulai bahwa bukan cuma saudara bersuka cita, tapi Tuhan juga bersuka cita atas engkau. Bukan cuma saudara yang memuji Tuhan, Tuhan juga memuji saudara. Bahkan di sorga dalam pertemuan besar Tuhan bilang begini, sudahkah engkau lihat hambaku Ayub? Tuhan banggakan kita di sorga. Itu ngomongnya di sorga bukan di bumi. Sudahkah yang jadi hari ini, sudahkah engkau lihat hambaku Edwin misalnya. Sudah kau lihat hambaku Kristo? Sudah kau lihat? Bayangkan nama kita disebutkan dalam rapat besar di sorga. Karena kita ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bukan cuma di doa ibu kau pun nama disebut. Di sorga juga kau pun nama disebut. Iya toh, terlalu kecil kalau cuma di doa ibu. Tuhan juga sebut kau pun nama di sana. Haleluya. Jadi kita mesti ganti C. Di doa Yesus ku dengar ada namaku disebut. Di doa Yesus nama kita disebut. Bapa aku berdoa ya. Jadi Tuhan sebutkan nama kita. Saudara tahu untuk bikin mujizat Tuhan hanya berkata angkat tilahmu berjalanlah. Untuk bikin mujizat Tuhan berkata melihatlah engkau. Tapi untuk kita bisa bersatu, Tuhan berdoa, saudara ya. Bapa, kalau boleh mereka jadi satu, itu nggak bisa. Jadi satu, nggak bisa, saudara ya. Karena kita disertai dengan kehendak bebas dan dia berdoa, kalau boleh kehendak Tuhan menempel di kehendak kita. Sehingga bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu jadi. F, ini lagu tidak kena royalti. Jangan kehendakku jadi. Kehendakmu jadilah. Ini doa Yesus Taman Getsemani. Jangan kehendakku jadi. Sehingga kita bisa berdoa seperti Tuhan ajarkan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Sambung. Lebih keras lagi. Di bumi seperti. Sekali lagi. Di bumi. Artinya apa? Kita yang menyesuaikan dengan sorga, bukan sorga yang menyesuaikan dengan kita. Itu artinya di bumi seperti di sorga. Haleluya.
Kasih tahu di kiri kanan, sesuaikan dengan sorga. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menyesuaikan dengan sorga lewat screen manual ini saudara ya. Nanti kamera bantu bantu sorot supaya saudara-saudara yang di belakang-belakang bisa lihat. Karena hari ini tema kita adalah bukan cuma masuk tapi duduki. Ada orang bisa masuk tapi tidak nikmati saudara ya. Kita masuk dan duduki. Ada orang bisa banyak berkat tapi dia tidak bisa ngatur berkat yang ngatur dia saudara ya. Tapi kita masuk dan duduki artinya kita occupied, kita yang atur. Seperti Elia yang kuasai musuh. Bukan ini jalannya, bukan itu. Belok kiri, belok kanan sampai di kota Samaria. Tuhan bukakan mata mereka. Kita yang lead, kita yang handle mereka. Saudara diberkati luar biasa pun saudara yang kuasai berkat, bukan berkat yang kuasai saudara. Saudara punya posisi tinggi, jangan sampai posisi menguasai saudara, saudara yang menguasai posisi itu. Bisa bilang amin? Nah kita akan lihat bagaimana ini ada berkat yang ketiga karena saya dulu cuma sampai di poin yang kedua. Hari ini saudara akan ikuti baik-baik. Kita mulai dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ayat 4. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginan kepada Allah disertai dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dan Kristus Yesus. Lalu ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang tidak benar dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Lalu ayat yang 9, semua yang telah kamu lihat, kamu pelajari padaku, lakukanlah itu. Maka ayat terakhir dari ayat 9, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita mulai dengan Filipi 4 ayat 4. Satu pesan kalau disampaikan lebih dari sekali itu penting. Jadi bersukacita itu penting. Kenapa? Sampai di sorga kita akan lakukan hal ini. Saudara, sampai di sorga kita akan menyanyi. Jadi saya percaya jemaat yang ada di tempat ini, kau akan kaku waktu menyanyi di sorga. Karena di sini kita memuji Tuhan terus sudah ya. Tapi kalau sampai malaikat suruh balik di Jayapura latihan, saya tertanggung jawab. Karena setiap minggu ketemu menyanyi ulang-ulang di sini sudah ya. Jadi kalau ada kesempatan menyanyilah sungguh-sungguh. Nanti di sorga kita nggak kaku sudah ya. Puji Tuhan. Apalagi kalau sampai rival bibi pujian di sorga, kita disuruh lari kiri kanan sudah ya. Jadi jangan sampai saudara tidak kaku di sana. Sekarang latihan sudah latihan. Nah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Thank you Kevin, kau kasih zoom ya. Mohon maaf saudara ya, nanti saudara akan lihat maksud daripada dua gambar ini. Oke, ya. Khotbah tahun baru dengan screen manual ini saudara ya. Saudara bisa lihat ini gambar ini, lengkungnya begini, gambar ini lengkungnya begini. Ini bersukacita, Filipi 4 ayat 4 ya. Insentif ditahan, haleluya. THR dapat potong, haleluya. Kalau dapat potong karena saudara kurang rajin bertobat, tapi kalau sudah rajin sudah potong, haleluya saja saudara ya. Kalau yang ini, dompet full tapi tetap susah. Ya tuh, lihat Tuhan buat mujizat tetap ngomel bersungut. Ini komplain terus saudara ya. Nah, saudara bisa lihat ini Filipi 4 ayat 4, ini 1 Korintus 10, Israel sebagai teladan, satu hari mati 70.000 gara-gara bersungut-sungut, saudara baca ya. Mereka berjalan melihat mujizat, air keluar dari batu yang mengikuti mereka karena batu itu adalah Kristus, tetap mereka masih bersungut-sungut. Yang ini saudara-saudara tetap, haleluya, saya percaya ini jemaat City of Praise saudara ya. Haleluya. Nah, saya tanya saudara jawab, dari dua gambar ini, perbedaan yang paling menyolok ada di mana saudara? Ada di mana? Ada di mana? Semua bilang mulut. Semua bilang mulut. Sudah tahu mau lihat orang diberkati atau tidak, lihat cara bicaranya. Sudah mau lihat orang berkemenangan atau tidak, lihat cara bicaranya. Jadi mati hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau sudah bilang mantap, luar biasa, Tuhan ajaib, kau makan buah mantap, buat luar biasa, buat ajaib. Tapi kalau sudah bilang aduh payah, susah, gawat, kau makan buah payah, buah gawat dan buah susah tiap hari saudara ya. Karena mati hidup dikuasai oleh lidah. Para ahli neurologi di abad 20 ini menemukan satu penemuan yang luar biasa, yaitu saraf bicara menempati posisi yang paling tinggi di atas semua saraf. Jadi kalau kita bilang mantap, itu seperti instruksi kepada semua saraf. Mantap, dari pusat bilang mantap. Kalau kita bilang gawat, pusat bilang gawat. Asam lambung naik ya, semua naik, itu karena gawat saudara. Nah, jadi saraf bicara itu menempati seluruh saraf yang ada. Sudah tahu Alkitab kita dibuka dengan apa? Kuasa perkataan. Pada mulanya Allah, roh Allah melayang-layang, gelap gulita menutupi bumi. Apakah dengan ada gelap gulita, dengan adanya roh Allah terus gelap gulita jadi terang? No.
Apakahnya dengan ada roh Allah maka semua jadi beres? No. Kapan jadi beres? Sampai Tuhan berkata, jadilah terang, dan terang jadi. Apakah dengan ada roh Allah terus semua beres dalam kita? Tidak. Sampai kita berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan, itu terjadi. Apakah dengan ada roh Allah semua saya tahu kita ada roh Allah, bilang di kiri kanan, kok ada roh Allah? Kok ada roh Allah? Ya ada roh Allah. Lah kalau bukan roh Allah, roh apa coba saudara ya? Roh Allah. Tapi apakahnya dengan ada roh Allah terus semua instantly jadi? No. Harus diperkatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Roh Kudus mengeksekusi. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, dan saya ucapkan firman-Nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Langsung dieksekusi saudara ya. Haleluya. Jadi saudara-saudara lihat, mati hidup di kuasa lidah, dari dua gambar ini yang paling menyolok adalah di mulutnya. Jemaat 2020, mulut kita adalah mulut yang memuliakan Tuhan. Mulut kita adalah mulut yang memuji Tuhan. Ya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian. Ini beatnya. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Saya mau berkata buat saudara, kita gereja Tuhan, saudara dan saya, kita adalah iPod-nya Tuhan. Jadi setiap hari Tuhan datang bawa headset cok di sini. Dan biarlah pada waktu dia cok, dia nikmati pujian yang luar biasa. Pada waktu dia cok, dia bilang, aduh saya mau cabut-cabut ini headset ini. Dia pujian luar biasa. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Begitu dia cok dengar lagu ini, dia bilang begini, aku bersuka karena Engkau. Aku bergirang karena Engkau, dengan kegirangan yang luar biasa. Nah, daripada saudara bingung, ayat ini saya suruh ditampilkan dulu. Sefanya 3 ayat 17. Supaya saudara tahu ini betul-betul nyanyian Tuhan buat kita. Sefanya 3 ayat 17 ya. Sefanya perjanjian lama ya. Sefanya 3 ayat 17 langsung ditampilkan. Saudara bisa lihat apa ini yang Tuhan katakan. Ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu dan ia bersuka, ia bergirang karena Engkau dengan sorak-sorai kemenangan seperti pahlawan yang menang perang. Yes, itu ya. Tuhan bersuka atas engkau. Jadi saudara, bukan cuma kita bersuka atas Tuhan, Tuhan pun bersuka atas kita. Ya, Sefanya 3 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, yang saudara Sefanya 3 ayat itu 1 ayat 17, 3 ya. 3 ayat 17. 3 ayat 17. Nah, kita lihat apa yang dikatakan. Pokoknya kalau kau lulus ayat-ayat ini tahun depan sudah STH, saudara ya. Langsung sarjana teologi ya, saudara ya. Sefanya 3 ayat 17. Nah, firman Tuhan berkata begini. Yang sudah dapat di handphone kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di. Itu 1 ayat 17. 3 ayat 17. 3, 17. Ya Tuhanku, minta ayat 3, pasal 3, ayat 17. Iya. Ya ini dia. 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan Tuhan bersorak-sorai karena kita. Kenapa waktu dia cok, manis kedengarannya. Dan dia bersuka cita karena kita. Mari kita keluarkan mulutnya. Ini masih ada cuma tadi. Perlu dipancing-pancing dulu ya. Betul ya saudara ya? Oke. Ya sudah bisa lihat ini. Kalau misalnya ini ember saudara, yang bisa tampung air yang mana? Hujan berkat kan tercurah, itulah janjiku. Yang ini bisa bawa pulang. Yang ini datang kosong pulang kosong.
Datang 5 masalah, pulang 10 masalah. Puji-pujian panjang, 1 masalah tambah saudara ya. Yang khotbah bertele-tele, 2 masalah tambah saudara ya. Itu yang pakai lipstik depan sombong sekali, 3 masalah saudara ya. Tapi yang ini, khotbah panjang, musik salah ke apa kan? Gak ada yang salah di sini saudara ya. Tetap haleluya. Kalau yang ini tanya, minggu depan siapa yang khotbah? Kalau dia Satra masuk. Kenapa? Dia ajar-ajar kasih, dia tidak mengasihi. Hidup kita bukan ditentukan oleh perilaku orang, tapi oleh perkataan Tuhan. Yunus itu bertobat sesudah Niniwe, padahal dia pengkhotbah, bertobatlah, Tuhan akan. Niniwe bertobat duluan, Yunus bertobat belakangan, saudara. Jadi nggak apa-apa, kadang-kadang pendetanya bertobat belakangan, it's okay. Yang penting kita sukacita saja, saudara ya. Haleluya. Pasal 3 pertobatan Niniwe, pasal 4 pertobatan Yunus. Saya baru lihat ada pendeta bertobat belakangan, saudara. Nah, ini sama dengan orang yang melakukan apa yang dia khotbahkan. Ada orang yang mengkhotbahkan apa yang dia lakukan, tapi ada orang yang melakukan apa yang dia khotbahkan. Sudah mengerti? Putar sedikit, minta urapan Tuhan, tolong supaya saya bisa. Itu bukan barang sulit, saudara ya. Kenapa? Melakukan apa yang dia khotbahkan berarti dia khotbah dulu, baru lakukan belakangan. Tapi mengkhotbahkan apa yang dia lakukan berarti dia lakukan dulu, baru dia khotbah. Yang pertama khotbah dulu, baru lakukan belakangan. Yang pertama lakukan dulu, baru dua-dua diberkati Tuhan, saudara ya. Tapi adalah lebih baik. Saya pernah jadi ketua kelas di salah satu sekolah ya, waktu saya ikut Proskoneo tahun 98 itu nggak bisa pulang sudah. Rencana 3 bulan jadi 6 bulan gara-gara kerusuhan di Jakarta. Jadi satu waktu saya harus atur jalan, ya besok kita akan ibadah dan kamu ini punya tugas khotbah. Jadi saya yang atur khotbah, habis itu baru diserahkan buat saya karena saya ketua kelas. Sudah tahu, rupanya yang saya tunjuk ini dia tunggu lama momen ini. Ini kalau saya di kesempatan saya hajar semua nih yang ada ini. Lalu dia mulai khotbah, dia mulai tunjuk, saya tersuka dia. Dia itu bicara kasih tapi terkasih. Saya tersuka dia, itu ibadah rusak. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan ini senjata bukan ke atas tapi ke bawah semua ini. Ya, mimbar ini bukan tempat untuk melepaskan senjata buat jemaat, tapi melepaskan senjata buat musuh di sana. Nanti kita akan lihat poin yang ketiga. Saya bilang, Tuhan selamatkan khotbah ini, kasih saya hikmat. Dia orang semua pulang terluka dan semua. Tunggu habis ibadah. Saya bilang, Tuhan tolong sebelum ibadah ini biar dong berdamai semua ini. Kalau Tuhan tidak kasih hikmat saya tidak tahu bicara apa nih. Akhirnya begitu diserahkan, saudara-saudara. Habis ini saya akan kasih pengumuman, kita akan makan malam. Makanan sudah tersedia di ruang, memang kita ibadah dulu baru makan malam. Saudara-saudara, kita akan makan malam dan makanan sudah tersedia di sana. Apakah saya yang memberi pengumuman untuk makan malam tidak ikut makan? Saudara tidak jadi makan? Cuma gara-gara saya yang kasih pengumuman dan saya tidak makan? Tetap saudara akan makan, karena itu porsi saudara. Lalu saya bilang ini, apakah orang yang berkhotbah tentang kasih, tapi dia sendiri tidak mengasihi, saudara tidak akan mengasihi? Tetap, karena itu porsi saudara. Lakukan saja. Hari itu ibadah selamat saudara ya. Langsung bilang, puji Tuhan. Tadi kalau dia terbicara begini, habis dia tong lipat dia saudara ini. Iya toh, sebelum wisuda, tong bikin sensasi dulu di sini. Tapi hari itu selamat. Mereka saling berdamai satu dengan yang lain. Iya ya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, bukan oleh apa kata Tuhan. Sebelum saya lanjut, tanggal 8 nanti hari Sabtu, ada keluarga yang menikah, yaitu James dan Risma. Boleh berdiri? Maksudnya saya suruh berdiri, jangan sampai ada yang bilang, itu sapu laki itu. Sapu itu ya. Nah maksudnya ini hari terakhir tuh. Kalau ada yang protes kita tunda dulu saudara itu. Loh ya, nah ini ada, boleh shooting, biar kamu lihat, jangan sinter dapat lihat. Kau zoom dulu dong, kau berdiri terus dulu, ini latihan langsung ya. Kalau habis ibadah ini ada yang protes, Pak itu sapu istri Pak, tong tunda dulu saudara. Maksudnya suruh berdiri itu begitu, maksudnya begitu ya. Kalau ada yang komplain, nah ini dia James dan Risma, tanggal 8 hari Sabtu nanti mereka akan menikah. Saya lihat dulu di sini protes ke tidak? Oh tidak, aman. James, Risma aman. Silakan duduk saudara ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Nah,
Saudara lihat, kalau ember kita menghadap seperti begini bersuka cita, kita membuat wadah kita layak untuk menerima berkat Tuhan. Layak untuk menerima janji Tuhan. Waktu engkau bersuka cita, engkau membuat hidupmu layak untuk menerima berkat Tuhan. Ini biar hujan deras, hujan lebat, banjir bandang pun, kau tetap kosong. Tapi yang ini biar titik-titik, biarlah titiknya menimpa, titik-titik, fall. Ini biar banjir bandang, kosong. Tanya pelan-pelan di kiri kanan, kupu ember tabu bale katrada. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kita keluarkan dulu. Aduh, masih ada satu ada. Iya. Saudara, dalam dunia grafik, saudara, ini namanya parabola, betul ya? Ini namanya hiperbola, ya? Ini namanya parabola, yang ini namanya hiperbola. Yang ini dari mana kita mulai tetap berakhir di atas, di up. Mau mulai dari sini kah tetap endingnya di atas. Yang ini mau mulai dari manapun tetap endingnya di bawah down. Ya, mau ending di sini kah, ending di sini tetap down. Yang ini mau ending di sini kah, di sini tetap atas. Jadi orang yang bersuka cita, karirnya bukan turun tapi naik. Kelihatan sementara ada di sini, betul. Yusuf ada di tempat paling dalam di sini, tapi begitu dia naik, pica-pica. Lapis Potifar jadi anak buah Dila. Padahal dulu Potifar dia bos. Sudah lihat Tuhan rubah bos jadi anak buah, ya Yusuf itu sudah. Tuhan sanggup merubah bos jadi anak buah Yusuf. Tadi dari mana kita mulai? Dia dimulai dengan dibuang dalam sumur, difitnah, masuk penjara. Tuhan angkat, endingnya tetap di atas. Dari mana kita mulai? Endingnya tetap di atas. Jadi orang bersuka cita itu karirnya pasti naik. Ini bukan soal posisi, ada orang punya posisi, punya level, tapi tidak punya kapasitas. Sebab ada orang tidak punya level tapi punya kapasitas. Dan banyak kali perusahaan-perusahaan itu diselamatkan bukan oleh orang yang punya posisi, tapi orang yang punya kapasitas. Dia pun nama tidak di board, tapi dia bisa membuat perubahan yang luar biasa. Sudah pernah dengar ada singa masuk ke kantor terkenal di Jakarta. Singa nyasar, masuk, dia bersembunyi di toilet. Minggu pertama, direktur utama pergi kencing. Singa bilang, puji Tuhan engkau telah memberkati aku dengan makanan yang kau berikan. Dia makan, direktur utama kantor tenang-tenang saja. Tidak ada yang rasa kehilangan. Minggu kedua CEO-nya, dia bilang, aduh pas lagi 1 minggu sudah tahan puasa, datang CEO, dia makan. Selesai, kantor aman-aman saja. Minggu ketiga giliran office boy mau bersihkan kamar mandi. Dia makan office boy, kantor heboh. Mana yang mau fotokopi, mau beli makan, mana? Kantor, jadi kehadiran office boy lebih terasa daripada kehadiran direktur, saudara ya. Berarti levelnya tidak ada, tapi kapasitasnya ada, saudara. Bilang kiri kanan, betul itu pendeta bilang. Jadi saudara jangan kejar level. Level pasti ikut kalau saudara punya kapasitas. Pasti. Makanya orang yang sini bersuka cita, itu kapasitasnya ditambahkan. Haleluya. Saya mengalami perlakuan yang tidak adil. Masa bos kirim dia terus, saya nggak pernah dikirim. Haleluya saja. Kau sementara punya kapasitas yang diperbesar. Amin. Kalau kapasitas diperbesar, kau bisa membawa perubahan. Orang yang punya level belum tentu bawa perubahan. Tapi orang yang punya kapasitas, walaupun gak punya level, bisa bawa perubahan. Yang bikin pesta di Kana Selamat, bukan yang MC, bukan yang panitia, tapi pembantu-pembantu. Isilah tempayan itu dengan air. Dan mereka yang membuat pesta itu berhasil. Jadi sudah bisa lihat, kapasitas, level ikut. Amen. Yang ini ya kadang punya level tapi. Nah, yang ini terima siaran dari atas. Di sini susah, aduh nilai tukar gawat ya. Ini tiap hari, dulu sebelum ada robot trading atau training robot itu sudah ya, itu orang sampai makan di depan laptop. Kenapa? Jaga loh. Dia lagi main saham, naik jual, turun beli. Mama kopi, kenapa? Ini saya jaga nih, kalau sampai 5 menit saya tak salah ini, saya tak dapat kesempatan ini. Jadi kopi, makan di situ. Sekarang sudah ganti robot tidak perlu minum kopi saudara ya. Jadi ada istilah, kalau saudara pernah dengar tentang robot trading, itu robot yang jaga. Ya dosuk program, kalau dia naik jual, dia turun beli.
Saudara agak bingung mungkin ya. Misalnya saudara main emas, ya. Emas itu kan fluktuasi kan, berubah-ubah tuh. Hari ini dia harga sekian, besok dia bisa turun, bisa naik, saudara. Nah, kadang-kadang turun 500 saja dibilang anjlok luar biasa. Kenapa? Untuk saudara punya 10.000 gram, kali 500 itu rasa sekali. Saudara punya 1 kilo berarti ada 1.000 gram. Saudara punya 2 kilo berarti saudara punya 1.000 kilo. 1.000 kilo kalau dia selisih 1.000 saja sudah 1 juta. Ya, kalau saudara punya 1 juta, 1 juta gram, sudah 1 juta gram bukan kilo, 1 juta gram. Selisih 1.000 sudah 1 miliar, saudara ya. Jadi kira-kira orang main seperti begitu. Jaga, naik jual, murah beli, turun beli. Jadi tiap hari jaga. Di sini yang kita nikmati Tuhan yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga diri kita. Orang yang khawatir adalah orang yang merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan hidupnya. Tapi orang yang tenang adalah orang yang percaya bahwa Tuhan yang menuntun dia dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di sini tidur tenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dapat siaran dari surga. Yang di sini, wah, tiap hari bangun cek dulu harga emas berapa, harga ini berapa. Jadi saudara-saudara, pendeta itu sebetulnya konsultan kerajaan surga. Ya toh, kita menyampaikan buat saudara, bisnis apa yang paling cocok? Ya saya sampaikan. Walaupun saya tidak terlibat dalam bisnis praktis, tapi Yesus mengajarkan. Paulus berkata begini, kami tidak kaya, tapi memperkaya banyak orang. Lah karena dia memberikan nilai-nilai kerajaan sorga. Berbisnis sesuai dengan kerajaan sorga. Nah, saya berikan contoh, bisnis apa yang paling top? Yesus sendiri berkata bahwa pada hari-hari terakhir orang akan makan dan minum. Saudara, makan minum itu main projectnya ya. Makan minum itu main projectnya. Saudara tinggal berdoa, Tuhan saya ambil salah satu kaki saja, jual daun pisang saja untuk bungkus makanan sekarang laku. Betul tidak? Saya habis sinode di Sentul pergi ke Jakarta, di depan saya ada 3 mobil belakos. Penuh berat dari Bogor itu, penuh berat. Saya bilang ini apa ya berat-berat ini. Lalu terpal yang menutup barang-barang mereka itu tiba-tiba kena angin terbuka. Ya, daun pisang, saudara ya. Daun pisang sekarang ini langka, orang bikin daun pisang sintetis yang plastik itu. Jadi arem-arem itu di Jawa sudah bungkus pakai daun pisang plastik, saudara. Kenapa? Yang asli sudah kurang, itu cuma untuk bungkus makanan saja. Uang, saudara. Kok tinggal cari saja. Mau jual styrofoam, mau jual kotak makanan, mau jual, yang menunjang makan minum ini. Di Ambon ada rumah makan Amigos. Laku sekali. Apa tuh Amigos? Agak minggir got sedikit, saudara ya. Tapi lakunya minta ampun. Saya pelayanan, saudara, di kota Ambon. Diajak makan di Wayame, saudara. Jauh sekali. Saya bilang, kenapa jauh-jauh sudah lapar nih? Karena enak. Jadi ada restoran, jauh-jauh ketemu pergi. Order kita akan datangi, minta kerapu, minta ini. Saya bilang, di sini juga banyak kerapu. Tidak. Makan minum sudah, jauh pun orang pergi. Kenapa? Pulsa bisa pakai virtual, makanan harus fisik, nggak bisa virtual. Sudah, saya sudah kirim gambar makanannya, kok kenyang ke tidak? Nggak bisa. Nggak bisa, itu perlu fisik. Jadi Tuhan berkata hari-hari terakhir akan makan minum. Sudah buka, apa saja yang berkaitan dengan ini. Yang kedua, orang akan membangun. Di Jawa, di Jakarta itu di pinggir jalan full dengan blakos yang tulis disewakan. Kenapa? Mobil angkut dari toko bangunan Sutra mampu drop maka berbahan, makanya disewakan yang lain. Karena kalau kau tunggu kopo semen yang kau pesan hari ini 1 minggu baru datang, kenapa? Antrian banyak. Jadi sudah lihat, cuman untuk blakos saja antar barang. Dia nggak punya toko, tapi dia bisa salurkan. Sudah main ekspedisi kirim barang seperti ini. Nah sekarang sudah main di digital, dunia digital ya. Nanti kita bicara lagi. Yang ketiga, orang akan kawin dan mengawinkan. Sudah tahu, di tengah pandemik pun orang cari jalan untuk menikah. Tutup di kampung A, dong lari di kampung B, saudara ya. Bali tutup, dong cari di Jayapura. Sentani tutup, dong cari di Jayapura, saudara ya. Waktu pandemik belum ada. Jadi ada orang yang menikah waktu itu, mereka bilang, di Satgas ini nggak kasih, kita cari kota lain. Oke, cari. Kenapa? Karena kita bilang kawin dan mengawinkan. Kau buka function hall, kau buka biar cuman tahu garis alis saja laku sekarang, saudara ya. Bisa order kah? Ya saya mau nikah, cuma tahu garis alis saja, saudara ya. Itu ordernya tinggi, saudara ya. Jadi saudara-saudara, kita tahu Alkitab itu nggak pernah salah ya. Jadi tinggal saudara berdoa, Tuhan terima kasih, saya mau ambil bagian mana. Sementara saya sampaikan ini, jangan-jangan Tuhan sementara meneguhkan apa yang ada di rencana saudara. Aduh, pendeta sudah meneguhkan, tadi saya mau buka ini nih, cuma saya masih ragu, tapi ini firman Tuhan hari ini meneguhkan, besok saya melangkah. Melangkah saja, daripada engkau tidak pernah mencoba, melangkah saja. Waktu engkau melangkah, Tuhan intervensi. Khotbah tadi malam, waktu kita melangkah, Tuhan intervensi.
intervensi. Jadi laut tidak akan terbelah sampai orang Israel melangkah. Melangkah terbelah. Sungai Yordan tidak akan terbelah sampai orang Israel melangkah. Imam-imam melangkah terbelah. Petrus tidak pernah akan berjalan ke air sampai dia keluar dari perahu. Melangkah, zona nyaman, keluar. Dan kita akan lihat Tuhan akan intervensi. Bisa bilang amin? Nah, mungkin ada saudara yang sudah pernah melakukannya dan percayalah Tuhan yang mulai yang baik akan meneruskan saya. Itu saya Pak, itu 3 tahun lalu Pak, itu tahun lalu Pak, itu 2 tahun lalu Pak. Saya ragu sekali tapi waktu saya dengar ini, saya nah yang paling terakhir, senang sekali kita dengar ini saudara ya. Nah, masih sama gambarnya, tolong Kevin biar dilihat. Nah, masih sama, ini namanya spidol diesel, makin lama makin panas saudara ya. Ya. Ini pertama dia kurang jelas, makin lama makin Saudara tahu, kalau ini busur, Efesus pasal 6 berkata begini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di orang yang bersukacita nggak salah tembak. Kalau yang ini papa pulang anak dapat tembak semua ancur-ancur. Kamu salah, kamu payah. Tapi yang ini, nak kamu luar biasa. Papa berdoa supaya iblis yang bikin kau jadi tidak bisa terbuka pikiran, pergi dari sini supaya Tuhan buka kau pikiran. Dia tahu sasaran tembaknya. Kalau yang ini dalam rumah yang dapat tembak habis-habis. Aduh, dia pulang lagi hancur orang ini saudara. Pastikan kalau kau pulang di rumah tidak jadi terdakwa semua saudara. Aduh, kalau dia pulang ketemu semua jadi terdakwa saudara. Pastikan kalau saudara pulang rumah mereka bersuka cita. Yes, pertolongan sudah pulang, damai sejahtera sudah pulang, sukacita sudah pulang. Haleluya. Tapi kau jangan tunggu suami pulang baru kau pergi pasar beli tomat semuanya. Kau beli saja, enggak apa-apa. Bawa pertolongan sepulang. Kau suruh apa saja dia lakukan. Bila perlu kalau dia pulang kau bikin kopi buat dia. Begitu toh. Kita tahu sasaran tembak. Tembaknya penguasa-penguasa, bukan tembaknya orang. Nah, saudara tahu dosanya kita benci, orangnya kita kasihi. Kalau kita bersuka cita, kita tahu sasaran tembaknya mana. Amin. Thomas Alva Edison diusir dari sekolahnya. Tapi orang tuanya tahu sasaran tembak. Gurunya bilang, saya tidak mampu ajar anak ini. Kasih surat. Nak, tolong bawa pulang surat ini buat orang tuamu. Iya. Sampai di rumah begitu dia baca, air matanya keluar. Thomas lihat, mama kenapa? Mama menangis. Iya, mama menangis suka cita. Emangnya dong tulis apa itu? Mau baca buat kau? Ya. Anakku terlalu pintar di sekolah sampai sekolah tidak mampu ajar dia dan suruh cari sekolah yang lebih hebat lagi karena guru tidak mampu mengimbangi kepintaran anakku. Padahal sekolah dia bilang cari sekolah lain karena anak terlalu bodoh saudara ya. Tapi dia baca anak, dia tahu yang mana yang ditembak. Bukan anaknya, tapi penguasa-penguasa saudara. Sudah tahu bertahun-tahun kemudian ketika dia jadi orang sukses, yang bikin kita bisa nikmati lampu pijar itu Thomas Alva Edison. Dia bukan cuma punya 1 hak paten, ribuan. Bahkan zaman itu dia ditemukan listrik DC dan hampir Amerika waktu itu mau pakai listrik DC. Ya, akhirnya dalam satu diskusi yang luar biasa AC yang dipakai alternating current, ya. DC itu alternating current, arus searah. Jadi pendeta saudara ini tahu sedikit soal listrik saudara ya. Nah, kalau arus searah itu di grafiknya gini, kalau arus bolak-balik tuh nih DC, ya, itu DC, gitu ya, arus searah. Nah, dia bukan cuma punya 1 hak paten, dia punya ribuan hak paten. Dan satu waktu ketika mamanya meninggal, dia datang bersih-bersih rumah mamanya, dia ketemu surat yang pernah dikirim oleh gurunya, dan dia berlutut karena kaget yang dibaca oleh mamanya berbeda dengan yang ditulis di kertas. Mamanya bilang, anak kau diberkati, nak kamu luar biasa. Kalau ajar membaca, dia bukan lihat hurufnya, dia lihat gambarnya. Ya, M-O-M-O, B-I-B tambah L-O-T-O. Bayangkan saudara ya, jauh sekali saudara ya, tahu sekali. Haleluya. Mamanya tahu tembak di mana, bukan tembak di anaknya, tapi tembak di musuh yang menghalangi anak kita tidak bertumbuh. Dengan bersuka cita, engkau tahu panah diarahkan kemana. Haleluya. Saya berdoa saudara-saudara yang terluka karena sering dipanah oleh orang tua. Anak bodoh kau lahir, lebih baik kau jangan lahir karena kau lahir ini kau jadi susah. Hari ini Tuhan mau berkata, kau berharga. Dulu mungkin orang tua pernah salah panahku,
Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mau kasih panah yang indah. Aku sangat mengasihi engkau. I love you so much. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Ada lagu lama sekali. Dan mudah-mudahan kita akan. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Kita bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Naik satu. Oh, oh, oh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh. Lebih dulu, lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, beatnya lebih dipercepat sedikit, tambah temponya sedikit. Bapa pegang tanganku. Cepat sedikit. Bapa pegang tanganku. Bapakku rindu selalu. Bapakku rindu selalu berada dekatmu. Berada dekatmu, melihat senyummu. 1:5. Bapakku mengasihi. Sama-sama hadiratmu. Hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Kita lihat Markus 6 ayatnya yang ke-13. Sambil saudara ambil minyak, saudara angkat tinggi-tinggi, kita berdoa. Haleluya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dari Injil Markus pasalnya yang ke-6. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengolesi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Markus pasal 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengolesi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ayo pegang minyak, saudara, kita angkat. Tuhan, urapi dan kami percaya setiap orang yang kami sentuh, setiap penyakit yang kami olesi, setiap benda yang kami urapi, Tuhan akan memberkatinya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, waktu kami mengolesi telinga kami, maka telinga kami akan jernih kembali. Mata kami akan pulih kembali. Waktu kami olesi kepala kami, pikiran kami, memori kami akan kembali normal. Waktu kami olesi kepala kami, perasaan kami pun jadi enak. Waktu kami olesi perut kami, semua haid yang sakit waktu datang bulan, sembuh oleh tangan Tuhan. Waktu kami olesi di bagian-bagian yang ada benjolan, benjolan itu menjadi hilang. Karena firman Tuhan yang menjamin, bukan pendeta yang menjamin, bukan manusia yang menjamin. Dan murid-murid melakukannya, mereka mengolesi kepada orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pengurapan Tuhan turun atas kami, dan kami akan mengurapi jidat kami, telinga kami, kepala kami, anak-anak kami, semua yang di sekitar kami. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saudara mengurapi yang tidak punya minyak, bisa datang ke depan, saya akan mengurapi. Saudara-saudara bisa kembali untuk urapi orang-orang yang saudara kasih. Ayo, yang tidak bawa minyak, mari.